Hai guys, selamat beraktivitas. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi sibuk beraktivitas, apa kabarnya? Sehat semuanya? Hari ini aku bakal kasih satu informasi ya. Ada satu tulisan keren dari si Ahmad Humaidi yang gue kutip dari situs kumparan.com tentang tragedi rumah hantu di pasar malam dalam film Agak Lain. Emang sih ya, ini kalau beberapa waktu ini FYP di medsos itu kebanyakan tentang film Agak Lain ya. Ya walaupun saya sampai hari ini juga belum nonton filmnya, tapi kayaknya seperti roman-roman ini kayaknya bagus filmnya ya. Nah, film Agak Lain yang satu ini emang sudah beberapa waktu belakangan ini tayang di bioskop dan jatah layarnya emang belum berkurang ya, apalagi jumlah penonton itu sudah menembus di angka 6 juta. Nah, film Agak Lain ini memang masuk dalam ranking 5 untuk film Indonesia yang mencapai jumlah penonton paling banyak sepanjang masa. Nah, raihan jumlah penonton tersebut emang mengukuhkan film ini mampu berada di level atas dibanding film komedi yang lainnya seperti Warkop DKI Reborn, di Jangkrik Boss Part 2, dan juga My Stupid Boss. Kalau kalian pecinta Reza Rahardian dan juga BCL pasti seneng ya kalau nonton My Stupid Boss. Dan bagi penonton yang sudah pernah mendengar podcast Agak Lain, sepertinya emang gak asing sekali dengan film yang diadaptasi dengan konten yang sama. Nah, filmnya pun sengaja dibuat dengan alternatif hiburan yang memasukkan unsur drama keluarga dan kisah kriminal dalam konsep komedi horor. Penonton emang kadang harus merasakan adegan seram, terus sedih, sampai selucu itu menertawakan kisah yang absurd banget ya. Dan perolehan angka jutaan penonton juga ini disinyalir dari dari pengerahan fanbase begitu ya, dari masing-masing komika yang emang menjadi bintang utama dalam film ini. Nah, belum lagi nih para pendengar setiap podcast Agak Lain, tentunya mereka nggak mau ketinggalan dong untuk melihat langsung aksi konyol dari Bene, Dion Raja Guguk, Boris Bokir, terus juga ada Indra Cegal dan juga Oki Rengga. Wah, kalian kalau sering mendengarkan mereka pasti udah tahu banget nih ya nama-nama ini nih ya. Nah, karakter mereka berempat di yang Agak Lain begitu ya, tentunya ini sangat-sangat mengundang tawa dari bangku penonton sebab sudah dikenal sebagai stand up komedian dalam keseharian mereka. Nah, Agak Lain sendiri mengisahkan tentang Bene, yaitu Benedion maksud gue. Terus ada Boris yang diperankan oleh Boris Bokir, ada Jegel dari Indra Jegel, dan juga ada Oki dari Oki Rengga sebagai 4 sekawan yang mengelola rumah hantu di sebuah pasar malam. Mereka juga jadi bagian dari hantu-hantu pengganggu di wahana tersebut. Tapi bisnis mereka itu sempat gagal karena pengunjung tidak merasakan adrenalin ataupun ketakutan saat masuk rumah hantu. Dan mereka putuskan untuk merenovasi wahana tersebut agar semakin menyeramkan. Nah, setelah direnovasi, rumah hantu justru memakan satu korban. Dan 4 sekawan ini lantas bersekongkol untuk menyembunyikan kematian meski mereka juga harus dihantui oleh arwah gentayangan tersebut ya. Nah, rumah hantu yang viral membuat mereka semakin giat untuk penuhi kebutuhan uang demi mewujudkan impian masing-masing. Dan Bene butuh uang untuk memenuhi mahar yang diminta sama calon mertuanya. Dan Oki yang sebagai mantan narapidana yang baru bebas, itu emang cari dana buat beli obat dan biaya makam ibunya. Dan Jegel sebagai pecandu judi yang butuh uang untuk melunasi utang, sementara Boris itu harus bayar ordal ya agar bisa masuk sekolah tentara atas kemauan ibunya. Emang agak absurd ya ceritanya ya. Dan situasi semakin rumit saat diketahui bahwa pengunjung meninggal di rumah hantu yaitu caleg dari partai Bergerigi. Nah, lebih absurd lagi nih. Dan polisi berusaha menemukan caleg tersebut dan melakukan penyelidikan di rumah hantu. Tapi ya
Ya, pokoknya kalau sudah nonton pasti udah tahu nih ya ceritanya. Nah, ide cerita film Agak Lain ini emang unik dengan premis story yang sangat sederhana, yaitu penyelidikan misteri kematian yang agak janggal di dalam rumah hantu. Dan film ini memang menghadirkan 4 karakter yang saling berteman, berkawan, dan tentunya masing-masing karakter dari mereka itu diberi ruang untuk develop story-nya sendiri sampai mencapai tujuan masing-masing dalam mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah, kondisi ini emang sangat relevan ya, karena emang mereka tuh berada dalam satu rumah hantu yang sama untuk mengais rezeki. Nah, pembentukan karakter dalam chemistry yang tepat membingkai kisah persahabatan dan keluarga tanpa emang kayak nggak ada sekatnya begitu ya, dan tidak ada yang tampil dominan dalam film ini sebab mereka sudah sering dikenal sebagai circle bermarga ya, dan aktor-aktor tersebut memang bisa menunjukkan bakat acting yang ya kalau bisa dibilang sih bakat acting yang terpendam ya, selain sebagai komedian tanpa harus menjadi orang lain. Nah, mereka pun tampil seperti kesehariannya yang hidupnya memang dipenuhi dengan banyak sekali candaan. Ada si Benedion yang harus penuhi BM-an calon mertua lah. Terus ada Boris Bokir yang harus dipaksa jadi tentara oleh ibunya lah. Dan ada Indra Jegel yang harus melunasi utang-utangnya karena terjerat pinjol, sampai Oki Rengga yang harus jadi tulang punggung keluarga. Nah, entah hidup asli mereka seperti itu atau kisah ini hanya rekaan semata, paling penting sih mereka bisa ngedelivery story begitu ya, dari karakter yang dibentuk sampai konsep komedi slapstick yang diusung untuk terkesan lucu. Nah, selain 4 karakter utama yang memang profesinya sebagai stand up komedi, Agak Lain juga dijejali dengan kehadiran komedian lain seperti Ari Kriting, Muhammad Al-Katiri, dan juga Pras Teguh. Nah, kalau tahu PWK pasti tahu Pras Teguh ya. Film ini juga menghadirkan bintang-bintang muda berbakat seperti Buki Basudewa, terus juga ada Tisa Biani, ada Indah Permatasari, dan juga Anggi Marito yang memberi warna tersendiri dalam cerita tersebut. Nah, film Agak Lain yang disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Muhak Beli Ako ini berhasil menjadi film komedi memikat. Meski beberapa lelucon terasa dipaksakan dan alur ceritanya pun punya sedikit kekurangan, tapi film ini sukses menghibur dan ini ada selipan kritik sosial masyarakat sih sebenarnya. Tapi sayangnya sih unsur komedi dalam film ini memang sengaja didesain agar tidak semuanya bisa ditertawakan gitu, karena ada patahan dengan ditambah unsur horor dan juga drama supaya kasus kematian pengunjung rumah hantu itu nggak tercium sampai keluar. Makanya fokus cerita ini terbagi dalam 3 situasi, yaitu komedi, horor, dan juga drama keluarga. Emang kadang ya ada yang keluar jalur sih, dan ada hal juga yang harus dipaksa untuk dimasukkan dalam visual seperti penempatan iklan. Yang udah nonton filmnya pasti tahu lah ya. Nah, adegan film memang sempat membosankan sih, terutama saat pengulangan adegan setelah rumah hantu viral, ditambah lagi beberapa jokes yang kurang segar, seperti ada bau tai lah, bau tai kucing ya, atau lelucon yang terjadi antara bos pasar malam dan juga office boy yang bernama Obet. Nah, pokoknya eksekusi komedinya emang kayak kurang mendalam lah di situ ya. Tapi untunglah latar tempat rumah hantu yang ada di pasar malam ini emang bisa bawa penonton ikut masuk ke tempat tersebut. Jadi nggak perlu naik biang lala ataupun komedi putar ya. Rumah hantu akan jadi set di mana para bintang film masuk dan keluar, sama halnya seperti rumah hantu yang ada di dunia nyata. Tapi emang Agak Lain film ini emang memilih lokasi syuting yang emang agak lain ya. Tapi overall kewajaran acting yang dibawa film Agak Lain memang terlihat realistis sekali, dan ini cukup menjangkau jutaan pasang mata penonton dan puja-puji yang datang dari penonton yang sudah mendapatkan hormon endorfin, serotonin, dan juga dopamin saat bisa tertawa lepas menyaksikan tingkah 4 komika yang sudah punya nama
mereka paham betul seperti apa untuk menaik turunkan emosi penonton supaya kena trigger ya untuk tertawa. Dan meski momen horor, drama, dan juga kriminal justru tertutupi karena didesak unsur komedi dalam film ini, tapi seiring dengan beberapa puluh hari penayangan di bulan Februari, ternyata kursi-kursi bioskop itu masih dijajali oleh para penonton, dan mereka butuh hiburan yang memang menertawakan hidup yang mungkin sulit untuk dibilang menyenangkan saat ini. Nah, walaupun akhirnya agak lain, tetap berjalan terburu-buru untuk selesaikan unsur horor dalam drama keluarga, tapi beneran deh, film agak lain ini berani beda tembus pasar bioskop yang biasanya didominasi oleh penikmat film horor saja. Dan sudah saatnya sih emang film komedi kembali menguasai pasar bioskop di Indonesia, dan biar layar bioskop tidak sekadar dipenuhi poster hantu ya, dan juga misteri-misteri yang menyeramkan. Nah, itu dia ulasan yang ditulis sama Ahmad Humaidi di kumparan.com. Kalau kamu pengen tahu hal lain yang pengen gue bawain, boleh untuk komen-komen di bawah yang positif ya, supaya kita terus berbagi tentunya. Terima kasih.